Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan menggunakan animated widget. Sebenarnya konsepnya sama nih. Animated widget itu dia punya controller juga sendiri ya. Jadi kita bisa pasang animation controller gitu, sama nih. Cuman cara penggunaannya kayak gimana? Misalnya kita simpelin aja. Di sini kita hapus nih semuanya. Jadi cuman kontainer kosong aja nih ya. Misalnya ini 200 kali 200 deh. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya di sini adalah kotak kecil 200 kali 200 di tengah-tengah. Sesimpel ini ya. Jadi ini kita coba run without debug. Kita tungguin dulu sampai dia keinstall nih. Oke, nah ini adalah tampilan kotak kecil di tengah. Nah, idenya adalah biasanya kalau kita mau membuat suatu widget sendiri ya. Misalnya teman-teman punya custom bentuknya kayak gimana terserah teman-teman. Nah, ini kan biasanya kalau kita mau ngebuat sebuah widget, ini kita pecah nih, kita refactor, terus kita ekstrak widget ya. Misalnya my widget, misalnya kayak gini, kita namain my widget. Nah, ini kan sebuah widget sendiri. Kalau ini kita save ya tetap sama nih. Jadi kita punya widget sendiri yang kita bikin sebuah kelas. Ya udah, ini returnnya apa gitu. Nah, sekarang gimana caranya membuat si widget ini itu bisa memiliki animation controller. Nah, itu caranya gampang sebenarnya. Tinggal extendnya ini kita ganti dengan animated widget. Nah, ini cara penggunaannya ya. Animated widget caranya begini. Nah, dia tapi butuh satu buah listenable. Ini required nih. Jadi kita harus kasih listenable. Listenable ini butuh apa? Dia kita pasang animation controllernya. Mungkin controllernya itu ada di home controller ya, yang sebelumnya kita udah bikin nih ya. Ya udah kita pakai ini aja, animation controllernya di repeat nggak apa-apa. Animation controller ini ada di home controller, maka kita lempar aja ke parameter sini. Misalnya kita butuh di sini animation controller. Nah, tipenya ya, misalnya my c aja nih, my c misalnya kayak gini, my c. Nah ini kita buat konstruktor, kita required di titik my c. Sesimpel ini, dia mungkin konsepnya nggak perlu nih. Jadi kita pasang di sini my c aja, my c. Udah deh, jadi gitu ya. Sesimpel ini. Jadi kita udah punya my c. Nah idenya adalah mungkin si kotak ini kita akan puter-puter. Jadi ini kita bungkus dia dengan wrap with widget. Ada widget namanya transform. Tapi kita puter aja nih. Ada rotate, ada scale, ada translate. Jadi rotate ini gunanya buat muter-muter ya, bisa diputer ya. Contohnya di sini butuh apa rotate? Minimal dia ada ini double sudutnya. Ini kita masang misalnya kita pasang berapa ya? Misalnya pi deh. Pi ini dot mat ya. Dot mat ini kita harus kasih deh. Dot mat ya. Kita import dulu dot mat. Ini kita kasih pi dan oh iya ini kita belum lempar nih karena dia butuh dis c ya. Jadi kita kasih my c ini adalah kita ambil dari controller titik animation controller. Kita lempar dulu. Nah, kita udah punya nih. Pi ini kalau kita save dia bentuknya sama karena 180 derajat. Kalau kita bagi 2 ya berarti 90 derajat. Dia tulisannya kayak gini. Jadi nanti ukurannya ya muter juga ya, kotak ya. Coba kita ini deh 0,25 seperempat gitu. Kita coba save. Kita save. Ini kita coba restart. Apa yang terjadi kalau kita restart? Pi dikali dikali nih, coba dikali seperempat. Nah ini bakalan muter ya. Jadi kita akan putar-putar dia. Misalnya dikali 0,5 dia bakalan komputer 90 derajat gitu. Kalau pi doang ya 180 derajat. Ya tetap ya sama. Karena dia kotak nih. Jadi nggak kelihatan kalau dia muter. Tapi kalau kita puter 0,6 misalnya, ya dia keputer gitu. Nah, gimana caranya ukuran ini kita akan puter-puter menggunakan ini controller kita kan udah punya durasi ya. Dia my c ini kita masuk ke controller sini. Kita masukin klik nih. Kita masuk ke controllernya. Kalau teman-teman buka nih home controller itu kita udah punya controllernya yang kita repeat selama 2 detik ya. Kita mau ini dia bisa muter selama 2 detik 360 derajat, muter terus.
Gimana caranya? Ya berarti kita tinggal dari listenable ini ya, kita bikin sebuah getter ya. Caranya adalah dia di sini kita buat getter ya, namain aja progress. Progress ini kita pasang kayak gini. Tinggal kita ambil dari listenable ya, kita ambil dari listenable. Coba kita kontrol spasi, ada nggak nih listenable? Nah dari sini kita udah sesimpel ini. Tapi ini kita pasang dia sebagai animation double ya, jadi dia tipenya double karena kita mau ambil double-nya di sini, listenable-nya, progress-nya ya. Nah animation double, oke ini udah selesai. Progress ini kita panggil aja di sini ya, tinggal kita kasih rumus progress ya. Progress ini kita kali 2 kali pi. Ya udah sesimpel ini. Maksudnya adalah 2 itu kan ini kan pi itu 180 derajat. Kita mau muter sebanyak 2 kali 180 derajat, berarti 360 derajat. Kalau kita buat kayak gini berarti nanti dia bakalan muter-muter 360 derajat. Kalau ini kita save, kita coba restart. Oke, ini masih ada error. Kenapa ini? Kita cek dulu ya. Coba ini kita restart. Kita tungguin. Masih ada error. Apa nih katanya nih? Animation controller has no instant. Apa nih kayaknya nih? Tungguin dulu. Oh, kayaknya ada yang salah di sini. Kita progressnya kita ambil value-nya. Lupa ngambil value-nya. Kalau ini kita save. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia bakalan muter terus-terusan nih kalau kita coba restart. Nah, dia bakal muter 360 derajat dan terus repeat dan sampai terus. Nah, ini kita udah bisa membuat sebuah kelas yang kita bikin ya menggunakan animated widget, dan dia udah bisa menggunakan listenable buat dapetin progressnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita ambil value-nya. Value ini dari 0 ke 1 ya, sama kita kaliin aja 360 derajat. Oke, mungkin pembahasannya sampai sini aja animated widget. Kita next ke materi selanjutnya.